Perkenalkan, nama saya Pascalina Gepse. Saya dari SD YPK Muli. Saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Berta Menjelma Menjadi Seekor Burung Cendrawasih yang diceritakan kembali oleh Ibu Juliana. Mau tahu ceritanya? Ayo dengarkan. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan yang penduduknya sedikit, mereka hidup dari hasil hutan. Di sebuah desa di bagian barat Papua, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. Ibu ini bernama Damaris dan anaknya bernama Berta. Berta hanya tinggal bersama mamanya karena bapaknya sudah lama meninggal. Berta terlahir sebagai anak yang buruk rupa. Mata dan hidungnya tidak terbentuk. Giginya yang tidak beraturan terlihat sangat tajam. Orang yang baru pertama kali melihat Berta akan merasa takut. Tapi penduduk desa yang sudah terbiasa melihat Berta akan menunjukkan rasa ngeri dan jijik. Menurut mereka, Berta terlihat seperti kucing. Muka yang buruk kini menambah penderitaan Berta. Pembicaraan dari orang-orang desa selalu membuat Berta tidak mau keluar dari rumah. Tapi tekad untuk membantu mamanya memberikan kekuatan baru dalam diri Berta. Pada suatu hari, Berta menangis di pangkuan mamanya dan bertanya kepada mamanya, "Mama, kenapa saya punya muka kayak begini? Apakah saya dapat kutukan dari Tuhan? Dosa apa yang saya buat sampai saya punya muka kayak begini? Apa yang mama dan bapak lakukan dulu sampai saya punya muka kayak begini?" Isaknya membuat Ibu Damaris ikut larut dalam kesedihan. Sepenimbal bapaknya, baru kali ini Berta menangis terisak-isak di pangkuan mamanya. Mamanya pun mulai berkata kepada Berta, "Anakku, sebelum mama menceritakan semua yang sudah terjadi, kau mau memaafkan mama, terutama kau punya bapak." Berta pun meyakinkan mamanya bahwa ia tidak akan marah dan mau memaafkan yang semua terjadi. Berta pun berkata kepada mamanya, "Mama, saya mohon ceritakan juga sekarang sama saya. Saya pasti akan memaafkan mama dan bapak. Tidak sia-sia mama mengajarkan saya untuk bisa bersabar, tabah dan mau memaafkan orang lain. Mama percaya toh sama saya adalah anak mama toh?" Mamanya pun mulai menceritakan semua yang telah terjadi kepada Berta. "Iya anakku, mama percaya. Begini kisahnya. Dulu setelah mama dan bapak menikah, mama dan bapak tidak langsung dikaruniai anak. Setelah 2 tahun pernikahan, barulah mama hamil 5 bulan. Pada saat mama hamil 5 bulan, kok punya bapak kelihatan tidak tenang. Dan pada suatu hari, ada seekor kucing yang terus ribut di atas sen. Dan pada hari ketiga, kok punya bapak marah mengejar kucing itu, mencincang dia sampai tewas. Mama tidak bisa berbuat apa-apa melihat kok punya bapak punya perbuatan. Setelah 9 bulan mama mengandung, tibalah mama melahirkan. Kau lahir dengan selamat, tapi
Kau kondisi kesehatan sangat buruk. Kau sering menangis tanpa sebab. Kau punya kedua telapak kaki dan tangan terlipat ke dalam. Yang mama pikirkan, saat kau besar nanti kau bisa jalan atau tidak. Setelah kau umur 2 tahun, kekhawatiran mama terbukti. Kau tidak bisa berdiri apalagi berjalan. Dan pada suatu hari, terjadi peristiwa aneh yang menimpa kau dengan kau punya bapak. Pada saat itu kau punya bapak punya kondisi kesehatan sangat buruk. Mama panik dan mama memutuskan untuk mencari obat-obat daun-daun untuk diramu menjadi obat. Mama pergi kasih tinggal kau dengan kau punya bapak. Tiba-tiba kau merangkak keluar dari rumah dan datanglah seekor anjing hutan liar yang mau menggigit kau. Tapi kau punya bapak tertatih-tatih keluar dari rumah untuk menghalau anjing itu. Kau punya bapak bakal dengan anjing itu. Dan akhirnya kau punya bapak kalah. Anjing itu seret kau punya bapak ke hutan. Dan dalam perjalanan mama pulang, mama ketemu kau punya bapak sudah tidak bernyawa lagi. Tanpa mama berpikir panjang, mama lari dan melaporkan peristiwa itu kepada warga kampung. Dan warga kampung membawa pulang kau punya bapak punya jenazah, dimandikan, lalu dikuburkan. Setelah acara penguburan itu selesai, barulah mama teringat sama kau. Ternyata kau ditolong oleh seorang nenek tua yang kebetulan lewat saat peristiwa maut itu terjadi. Tanpa mama berpikir, ternyata kau sudah bisa berjalan sampai kau dewasa. Kau tidak tahu keberadaan nenek tua itu ada di mana. Dan mama berharap kau bisa menerima semua ini dengan tabah. Iya mama. Mereka berdua pun kemudian berpelukan dan larut dalam kesedihan. Dan Berta pun mulai berkata kepada mamanya, "Mama, saya boleh bantu mama kah?" "Kamu mau bikin apa nak?" "Saya mau cari bunga hutan daun-daun untuk dijual." "Boleh nak, asal itu buat kau senang." Dan pada malam harinya, Berta menyiapkan lampu minyak sebagai alat penerang dalam perjalanannya. Tidak lupa, Berta menyiapkan bekal berupa singkong bakar di dalam tas nokenya. Dan pada keesokan harinya, Berta berangkat pagi-pagi buta sekali ke gunung. Berta berangkat ke gunung subuh-subuh. Berta merasa tenang dalam perjalanannya. Jika kalau ia bertemu dengan orang-orang yang mengejeknya, ia menggunakan lampu minyak sebagai alat penerang dalam perjalanannya. Berta bertemu banyak sekali hewan-hewan. Berta selalu menyapanya dan tersenyum. Berta bertemu banyak sekali kunang-kunang. Berta selalu tersenyum dan selalu menyapa kunang-kunang, hewan-hewan yang ia temui. Sesekali, Berta berdoa, "Tuhan, jagalah saya si buruk rupa ini." Berta pun berjalan dan akhirnya Berta sampai di gunung. Berta sampai di gunung, matahari mulai bersinar. Berta mulai mencari bunga. Tiba-tiba, Berta bertemu dengan bunga anggrek bulan yang warna kuning keemasan. Ketika Berta hendak memetik bunga itu, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu yang sayapnya sama dengan bunga itu. Berta pun berdecak kagum. "Wah, bagus sekali kau bersayap. Apakah ini kau punya bunga kah? Saya boleh minta?" Tiba-tiba kupu-kupu itu lalu terbang. Berta mengejar kupu-kupu itu. Mereka bermain dan menjadi sahabat. Matahari mulai tinggi. Berta pun memutuskan untuk membuat pondok. Pondoknya terbuat dari ranting-ranting dan daun-daun. Setelah pondoknya selesai, Berta pun beristirahat dalam pondok itu.
Dan kupu-kupu itu terbang tidak jauh, seakan-akan selalu menjaga Berta dan mengawasi Berta. Matahari mulai turun. Berta memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum Berta pulang ke rumah, Berta memetik bunga anggrek bulan yang tadi untuk dibawa pulangnya. Hari itu adalah pengalaman Berta pertama kali di gunung. Sesampainya di kampung, Berta bertemu dengan seorang nenek yang mau membeli bunga Berta. Dengan rendah hati, Berta pun berkata, "Apakah boleh bunga ini ditukar dengan beras saja? Kami tidak mempunyai beras di rumah." Nenek tua itu pun mulai berkata kepada Berta, "Tunggu nak, sebentar ibu ambilkan." Ibu itu pun kembali dengan sekantong beras dan sepasang baju. Ibu itu pun mulai memberikan kepada Berta. Berta berterima kasih dan pulang dengan sukacita. Pada keesokan harinya, Berta kembali ke gunung. Kali ini, Berta tidak menemukan bunga, melainkan buah yang dipercaya penduduk dapat menyembuhkan penyakit. Berta memetik buah itu dan bergegas pulang. Di dalam perjalanannya, Berta bertemu dengan kakek tua yang mau menukarkan buah itu sesuai keinginan Berta dengan beras. Berta berterima kasih dan pulang dengan sukacita. Dan pada keesokan harinya, Berta kembali ke gunung. Kali ini, Berta bertemu banyak sekali beraneka bunga. Berta mulai memetik bunga itu. Setelah memetik bunga itu, Berta pun bergegas pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di kampung, Berta mulai menjual bunga itu. Tapi malang nasibnya, ia bertemu dengan gadis-gadis kampung, dan gadis-gadis kampung itu mulai mengejek Berta. Gadis-gadis kampung itu pun berkata kepada Berta, "Hei si buruk rupa, kau tahu kah tidak, kau tuh tidak pantas menjual bunga secantik itu karena kau jelek." Dan ada salah satu gadis kampung yang merampas bunga dari Berta. "Si kayak kita sini," dan mulai membuangnya. Dan mulai menginjak-injaknya ke tanah. Dan ada wanita kampung yang berkata kepada Berta, asal kau tahu ya, kau tuh tidak pantas menjual bunga itu karena kau buruk rupa." Setelah memperlakukan Berta seperti itu, mereka pun lalu pergi dan menertawakan Berta. Berta menangis dan mulai memungut bunga itu. Begitu banyak air mata yang bercucuran ke tanah dan mulai berubah menjadi beras. Berta pun berdejak kagum. "Hah? Kenapa sapunya air mata bisa berubah menjadi beras?" Berta pun mulai mengumpulkan beras itu dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Berta tidak menceritakan semua yang sudah terjadi kepada mamanya. Dan pada keesokan harinya, Berta kembali ke gunung. Tapi kali ini Berta tidak mencari bunga lagi karena dia masih teringat dengan perlakuan gadis-gadis kampung itu. Berta hanya duduk diam di pondoknya dan matahari mulai meninggi. Berta tetap diam di dalam pondoknya. Sampai perutnya terasa lapar. Tiba-tiba datanglah seekor burung cendrawasih. Bulunya warna kuning keputih-putihan dan warna lehernya warna hijau. Burung itu mulai menari.
Berta hanya diam di dalam pondoknya dan mulai berkata, "Kelihatannya burung itu jantan. Burung itu mungkin ingin saya lihat dia lebih dekat lagi." Dan burung itu mulai menari dan hinggap di ranting pohon dan menampilkan bulu indahnya. Berta, hari mulai sore dan burung itu mulai terbang dan pergi. Berta pun bergegas pulang ke rumah. Ia kelihatan sangat bergembira dan mamanya pun bertanya kepada Berta, "Anakku, apa yang buat kau sampai senang kayak begini?" "Mama, saya senang karena saya bermain dengan saya punya sahabat-sahabat di gunung sana. Mama, bolehkah saya bermain lagi di sana?" "Nak, apakah kau tidak mau cari bunga lagi?" "Tidak, Ma, dong menghina saya. Saya tidak mau cari bunga lagi." "Iya sudah, Nak. Tapi kau pergi ke gunung jangan terlalu pagi-pagi." Dan pada keesokan harinya, Berta kembali ke gunung. Burung itu sudah ada di gunung dan mulai menari-menari. Berta kelihatan sangat senang melihat burung itu terus menari dan menari. Dan pada keesokan harinya, Berta kembali ke gunung. Tapi burung itu tidak kunjung datang. Berta menunggu burung itu sampai ia terasa lapar. Dan keesokan paginya, Berta kembali ke gunung, tapi sama saja burung itu tidak kunjung datang. Berta hanya diam di dalam pondoknya. Hari mulai sore dan Berta mulai pulang ke rumahnya. Dan pada keesokan harinya, Berta kembali ke gunung subuh-subuh sekali. Berta kembali ke gunung dengan penuh harap. Tanpa ia sadari, Berta pun tertidur di dalam pondoknya. Tiba-tiba, Berta terbangun dan matahari sudah memancarkan sinarnya. Dan burung itu sudah menari-menari di luar. Dan Berta pun berdejak kagum dalam pondoknya. Ternyata burung itu sudah setunggu saya dari tadi. Dan Berta pun hari mulai sore dan Berta pun mulai pulang ke rumahnya dan burung itu terbang kembali ke asalnya. Hari demi hari Berta tidak pernah bosan ke gunung. Dan pada suatu hari Berta merencanakan sesuatu. Ia akan pergi ke gunung dan tetap di dalam pondoknya. Tiba-tiba burung itu sudah datang. Dan burung itu mulai menari. Dan hinggap di ranting dan mulai menari. Berta pun mulai keluar dari dalam pondoknya. Tanpa ia sadari, burung itu tidak lari ataupun terbang. Berta berjalan pelan-pelan dan memegang burung itu. Berta pun berkata kepada burung itu, "Wah, kau bagus sekali. Kau pewarna bagus sekali. Kau cantik, kau bagus sekali. Kau punya bulu-bulu bagus. Saya sangat suka dengan kau. Andaikan saya seperti kau, saya pasti hidup tenang di gunung ini." Dan burung itu pun berkata kepada Berta, "Betulkah? Kau mau hidup seperti saya? Kalau kau mau, saya akan ubah kau sama seperti saya. Tapi bagaimana? Saya adalah manusia, kau adalah seekor burung. Kalau saya hidup dengan kau, bagaimana dengan saya punya mama? Saya punya mama sendiri nanti.
Kalau kau mau, kau bisa hidup seperti Sa. Ambil Sa punya bulu ini dan tunjukkan kepada kau punya mama. Bulu ini adalah tanda hormat kepada kau punya mama. Burung itu pun menceritakan semua kepada Berta, dan burung itu berkata kepada Berta, kalau kau punya mama ragu-ragu, kau kasih tunjuk bulu ini sama kau punya mama. Bahwa kalau kau punya mama rindu sama kau kasih tahu, kau kasih Sa punya bulu ini sama kau punya mama. Dan kalau kau punya mama rindu sama kau punya mama harus pergi ke gunung itu. Gunung ini subuh-subuh sekali dan bulu itu dikibaskan ke udara dan tandanya kau punya mama telah datang. Setelah burung itu dan Berta berbicara, burung itu mulai terbang dan mulai berbicara kepada Berta lagi. Kembali besok, Sa akan tunggu kau di sini lagi. Berta, burung itu pun mulai terbang dan Berta bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Berta mulai menceritakan semua yang telah terjadi kepada mamanya dan pertemuan burung itu dengan Berta. Berta pun mulai berkata kepada mamanya, "Mama, ada bulu ini. Kalau mama rindu dengan Sa, mama pergi ke gunung pagi-pagi buta dan kibaskan bulu ini ke udara dan tandanya mama akan datang. Mama telah datang dan Sa juga akan datang bertemu mama." Berta pun memberikan bulu itu kepada mamanya. Mamanya pun mulai berkata kepada Berta, "Iya nak, mama relakan kau pergi asal kau hidup bahagia bersama burung itu." Pada malam hari itu, Berta bersama mamanya bercengkrama dan bercerita kepada mamanya. Dan pada keesokan harinya, Berta menyiapkan semuanya untuk pergi ke gunung. Berta ke gunung pagi-pagi buta. Berta berpamitan dengan mamanya. Berta pun mulai berkata kepada mamanya, Mama jangan sedih. Sa pasti akan datang." Dan setelah berpamitan kepada mamanya, Berta pun berangkat ke gunung. Berta berjalan dan Berta pun sampai di gunung. Berta pun lalu masuk ke dalam pondoknya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Berta. "Berta, kau sudah siapkah?" Berta pun menjawab dalam pondoknya, "Ya, Sa siap." Burung itu pun mulai berkata kepada Berta, "Kau tutup kau punya mata dan kau akan berubah dalam sedetik." Berta pun menutup matanya. Dan Berta berubah menjadi seekor burung cendrawasih betina yang sangat cantik. Berta pun keluar dari dalam pondoknya. Berta pun kagum kepada dirinya sendiri. Dan mereka berdua mulai terbang di sekeliling pondok Berta. Dan mereka mulai hidup bahagia dan mempunyai keturunan. Terima kasih telah mendengar cerita saya. Semoga terhibur. Dadah.